Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita. Semoga kita dijadikannya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa serta pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Pada kesempatan ini tema bahasan kita adalah berkenaan dengan sabar. Tentunya sabar dalam pandangan agama Islam atau dalam Islam atau dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu daripada sunnatullah adalah merupakan satu keniscayaan dan sunnatullah. Allah jadikan hidup ini berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada bahagia, ada sengsara. Ada nikmat dan ada bala. Begitu pula halnya dalam menyikapi hal tersebut. Apabila kita ditimpakan Allah bala, hendaknya kita selalu bersabar dan ridha terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mendapatkan nikmat, hendaklah kita bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabar adalah jalan hidupnya orang yang beriman. Adalah pilihan orang yang beriman dalam menghadapi bala dan musibah serta ujian adalah dengan bersabar dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang bersabar dan bertawakal hanya kepadanya, tidak bersandar, tidak berpegang dan tidak bertawakal kepada selain daripadanya, itu kepada makhluknya. Karena hakikatnya Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, dan Allah adalah pemilik segala-galanya. Sedangkan selain daripada Allah adalah makhluk yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, yang dhaif, yang lemah, dan semuanya hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa TV Tabalong, semoga kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. In amrahu kullu khair. Sesungguhnya semua urusannya selalu kebaikan. In asabathu sarra'u syakara fahuwa khairal lahu. Apabila dia diberikan Allah kemudahan, kebahagiaan dan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila seorang mukmin itu ditimpakan Allah kesulitan ataupun ujian dan cobaan, sabara, maka dia bersabar. Bahwa khairan lahu,
maka sabar itu pun menjadi kebaikan bagi dirinya. Oleh karena itu, kita ingat beberapa pepatah Arab, atau kalau di pondok pesantren yang kita hafal dulu itu mahfuzat namanya. Ada ungkapan man sabara zafira, barang siapa yang bersabar maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan mendapatkan suatu kemudahan setelah kesabarannya itu. Kemudian dalam mahfuzat yang lain disebutkan as-sabru yu'inu ala kulli amalin, kesabaran itu akan menolong akan segala perbuatan atau usaha yang kita lakukan. Misalnya seorang pelajar atau siswa atau mahasiswa, dia bersabar ketika dia belajar menempuh berbagai macam pendidikan, bersabar dia akan cobaan dan godaan yang ada di sekitarnya, yang sehingga menggagalkan atau menyimpangkan dia daripada tujuan hakikat dia belajar. Maka dengan kesabaran tersebut dia fokus kepada tujuan asalnya, itu ingin belajar menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang berkah, maka insya Allah dia akan mendapatkan hasilnya. Begitu pula halnya dengan orang yang berusaha dengan berbagai macam usaha, dia sabar, misalnya pedagang, tidak mau zalim, tidak mau dia menyimpang daripada koridor dalam hal berdagang, tidak mau zalim, tidak mau dia berbuat curang, maka dia akan mendapatkan hasilnya, akan mendapatkan kepercayaan dari para pelanggannya, dan dia tentunya dicatat at-tajirus saduq, orang pedagang yang jujur itu, kata Rasulullah, ma'as syuhada ma'as siddiqin, akan digabungkan nanti di dalam surga bersama para siddiqin, was syuhada, dan orang-orang mati syahid, was salihin, dan orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang menjadi pekerja ataupun jadi pegawai pun perlu kesabaran ini, menolong dia akan kesabaran itu, akan menolongnya mendapatkan hasil, akan mendapatkan kepada kesuksesan. Misalnya dia tidak tergiur untuk berbuat zalim, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan penyimpangan jabatan, penyalahgunaan jabatan, maka dengan kesabarannya tadi untuk selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan menjadi orang yang berhasil. Bukan hanya berhasil dalam pandangan manusia, lebih-lebih yang paling penting adalah berhasil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan makna sabar itu adalah sabara yasbiru sabran, dan secara istilah sabar itu adalah kafun nafsi anil masyaqqat, artinya menahan diri daripada segala bentuk kesusahan atau kesulitan, wal hazan, dan sifat sedih, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, hatta la taghdab, sehingga dia tidak marah, wala tai'as, dan dia tidak akan putus asa, wa tarbiyatun nafsi, dan mendidik dirinya ala luzumi ta'ah, untuk melazimi ketaatan, wa habsun nafsi, dan menahan dirinya minal fahsya'i wal munkar, daripada segala bentuk kemunkaran dan hal-hal yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mengetahui mengenai definisi dan hakikat sabar. Kemudian kita perlu juga mengetahui bahwa sabar itu ada beberapa hal, atau kita memerlukan kesabaran setidaknya dalam 3 hal menurut para ulama. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah wal ibadah, sabar dalam melaksanakan taat, dalam ketaatan kepada Allah dan ibadah kepadanya, di mana
hal ini kita memerlukan kesabaran. Yang pertama, dalam hal ibadah dan ketaatan itu, di awal kita melaksanakan ibadah perlu kesabaran, yaitu untuk selalu meluruskan niat kita supaya kita benar-benar lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu memerlukan kesabaran supaya kita jangan sampai terganggu dan tergoda oleh bujuk rayu setan. Kemudian yang kedua, sabar ketika melaksanakan ketaatan atau ibadah, di mana kita memerlukan kesabaran untuk benar-benar memenuhi adab dan rukun-rukun ibadah yang kita kerjakan. Itu secara zahir. Kemudian secara batinnya kehusuan, kemudian lagi adab-adab batin. Misalnya dalam sholat, misalnya bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat itu, dan kita benar-benar memahami hakikat ibadah sholat yang kita kerjakan. Itu juga memerlukan kesabaran. Jangan sampai kita diganggu atau hati kita ini dilalaikan oleh setan, sehingga kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan daripada gangguan setan dengan memperbanyak membaca surah An-Nas. Nah, kemudian yang ketiga, sabar dalam ibadah ini setelah kita melaksanakan ibadah itu setelah selesai, yaitu jangan sampai kita sudah niat awal bagus, kemudian ibadahnya mantap, tapi di akhirnya nanti dibelokkan lagi hati kita ini supaya menjadi ria atau ujub atau bangga terhadap ibadah yang kita kerjakan, dan kita pengen dipuji dan dilihat atau diapresiasi oleh orang. Berarti gagallah ibadah kita tersebut, sehingga disinilah letak kesabaran itu diperlukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sabar itu adalah as-sabru ala tarkil maksiyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini perlu juga kesabaran, di mana banyak sekali maksiat itu, misalnya dalam anggota tubuh kita saja, maksiat lidah supaya jangan sampai menggunjing, jangan sampai kita menggosip orang, jangan sampai kita melakukan ghibah atau fitnah atau berkata-kata dusta. Itu juga perlu kesabaran. Kemudian mata kita jangan sampai melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian lagi kaki kita, hati kita bahkan jangan sampai suudzon, berburuk sangka, baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Nah, ini memerlukan kesabaran dalam hal meninggalkan maksiat, baik maksiat itu yang zahir maupun maksiat batin, baik maksiat itu kepada Allah maupun maksiat itu kepada sesama manusia atau kepada makhluknya. Kemudian yang ketiga, as-sabru alal musibah, sabar terhadap musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Artinya, dan sungguh benar-benar kata Allah, kami telah menguji kalian bisyai'im minal khawf, dengan sesuatu diantaranya sifat atau perasaan takut atau khawatir terhadap masa depan atau yang akan terjadi. Wal ju', kemudian yang lainnya lagi adalah kelaparan atau kekurangan sembako atau apapun namanya itu, yang semacam itu adalah ujian dari Allah, bentuk ujian daripada Allah. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, atau bahasa Banjarnya lagi kada berduit. Nah, itu juga merupakan ujian daripada Allah, atau kekurangan harta benda, atau karena bencana dan lain sebagainya sehingga harta bendanya menjadi hilang. Wal anfus, dan meninggalnya atau hilangnya diri atau salah seorang di antara orang-orang yang kita cintai. Was samarat, kemudian buah-buahan yang mungkin gagal panen atau tidak berbuah.
mungkin itu adalah merupakan bagian daripada ujian dan cobaan dari Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira di ujung ayat tersebut tadi, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan, namun dalam hakikat hatinya dia memaknai apa yang diucapkan. Inna lillah, sesungguhnya kami berasal dan milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pun akan kembali dan akan dikembalikan kepadanya, baik siap maupun belum siap, baik itu suka maupun terpaksa, kita semua dan semua yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan Allah balasan yang tidak ada hitungan banyaknya, saking banyaknya balasan dan karunia serta berkah dari Allah dengan kesabaran orang tersebut, maka sampai-sampai Allah mengatakan bi ghairi hisab, tidak ada batasan pahala itu saking banyaknya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Jangan kita menjadi hamba-hamba Allah yang putus asa daripada rahmat Allah, karena sabar itu adalah jalan orang beriman, dan putus asa itu adalah ciri orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. La tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah, kata Allah, kalian putus asa daripada mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa daripada mengharapkan rahmat dan karunia Allah kecuali orang-orang yang kafir kepadanya. Na'udzubillahi min zalik. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu nisfani. Iman itu ada dua bagian, nisfus sabri wa nisfus syukri. Sebagiannya atau setengahnya adalah kesabaran atas musibah yang diberikan oleh Allah atau ujian, wa nisfus syukri, dan sebagian adalah syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita bisa menyeimbangkan antara bersabar dan bersyukur, maka sempurnalah iman seseorang tersebut. Karena hidup ini tentunya tidak lepas daripada dua hal tersebut. Kadang-kadang kita diberikan Allah nikmat, kadang-kadang kita pun diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah. Namun demikian, sebagai orang yang selalu beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa menempatkan posisi hati dan diri kita, kapan kita bersabar dan kapan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man lam yasbir ala qada'i, barang siapa yang tidak bersyukur terhadap ketentuanku, kata Allah, walam yashkur ala na'mai, dan barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah kuberikan, fal yatlub rabban siwaya, silahkan mencari Tuhan selain daripada aku. Na'udzubillahi min zalik. Kepada siapa kita bertuhan, padahal kita selalu berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oleh karena itu, sebagai bagian akhir daripada tausiah ini, kita perlu mengetahui untuk menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bersabar dan menerima
atau ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu mestinya ketika musibah itu datang pertama kali kepada kita. Rasulullah bersabda, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Hanya saja kata beliau, sabar itu dinilai pahalanya besar di sisi Allah ketika musibah itu datang untuk pertama kali. Jangan sampai nanti sudah sehari, 2 hari, sampai seminggu baru bisa sabar. Berarti itu pahalanya kurang, hanya sedikit pahalanya. Kalau pengen mendapatkan pahala yang besar ketika musibah itu datang atau ujian itu datang untuk pertama kali, ketika itu kita bisa berserah diri, kita bisa menyandarkan hati kita, mengembalikan segala ketentuan yang ditakdirkan Allah kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segala-galanya. Kemudian yang kedua, adab sabar yang kedua adalah al-istirja', yaitu mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang menimpa kita, baik terhadap diri kita maupun kepada saudara kita yang lain sesama muslim, hendaklah kita mengucapkan musibah yang menimpa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan meyakini bahwa kita semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang bisa menahan mudarat ataupun cobaan itu datang, siapapun dia, seberapapun kekuatannya. Dan sebaliknya, tidak ada seseorang pun, sesuatu pun di alam ini yang bisa memudaratkan seseorang kalau Allah tidak memberikan izin kepadanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Oleh karena itu, mungkin banyak musibah-musibah yang terjadi kepada kita, baik kemarin-kemarin maupun saat ini. Di antaranya adalah wabah corona atau COVID-19 ini, sehingga indah momentum bagi kita semua untuk mengembalikan semuanya kepada pemilik segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita tetap melakukan ikhtiar dan usaha bagaimana dan berdoa kepada Allah serta zikir-zikir kita, supaya mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semua daripada segala macam bala, wabah, penyakit dan segala bentuk ujian-ujian yang diberikannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian itu menurut para ulama, kalau diberikan Allah kepada orang yang beriman, orang yang taat, itu berarti menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa, wartifa'id derajat, bisa mengangkat derajat. Dan kalau ujian atau cobaan atau bala itu ditimpakan kepada seseorang atau penduduk suatu kaum yang zalim, yang ingkar kepada Allah, maka itu adalah merupakan azab dan kemurkaan Allah kepada mereka. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Mudah-mudahan bala dan musibah yang ditimpakan Allah kepada kita, apapun bentuknya, hanya sebagai kafarah, penghapus bagi dosa kita, sebagai pengangkat derajat kita di sisinya, dan dihindarkan kita daripada termasuk orang-orang yang diazab atau disiksa oleh Allah dengan bencana-bencana tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, hendaklah kita, adab kita dalam sabar adalah kitmanul masaib, yaitu menyembunyikan segala musibah itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluh kesahkan diri kita musibah yang menimpa kita kepada makhluk. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, min ijlalillahi wa ma'rifati haqqih, dan di antara memuliakan Allah dan ma'rifat terhadap segala haknya, alla tashku waj'aka, janganlah engkau mengadukan segala kesusahanmu, wala tazkuru musibataka, dan janganlah engkau menyebut-nyebut atau menyambat-nyambat segala musibah kepada orang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang diperlukan, boleh aja, misalnya kita garing, bawa obat lawan dokter, ditakoni dokter sakit apa pian, nah harus kita sambat sakit apa, keluhan-keluhan kita. Nah itu ada keperluannya atau ada hajatnya. Kalau tidak ada hajat dan keperluannya, maka kita sebaiknya jangan berkeluh kesah kepada makhluk, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah adab yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan
kita dijadikan Allah hamba-hambanya yang selalu pandai bersabar terhadap musibah, dan mudah-mudahan apapun musibah yang menimpa diri kita maupun masyarakat kita, bangsa dan negara kita, menjadi kafarah dosa, menjadi mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar semakin beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Salah dan khilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.